Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, seiman setakwa sebangsa setanah air dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia yang dinanti adalah tempat akhir, yaitu di akhirat nanti. Apa yang dinanti? Tentu saja saudaraku, tempat yang indah, tempat yang bagus, tempat yang penuh kenikmatan, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kira-kira saudaraku, apakah kita akan masuk surga atau kita baunya saja tidak akan mendapatkan? Karena sebetulnya manusia itu memang tempatnya adalah surga. Dan kita akan kembali ke surga jikalau kita itu tidak tersesat di jalan. Andai kata kita tersesat di jalan, tentu saja kita tidak akan bisa sampai rumah atau tempat awal kita, yaitu surga. Nah, maka saudaraku, ada sebuah hadis, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga Allah. Tentu saja tidak hanya membaca di lisan saja, akan tetapi ikhlas dari hati. Bahkan lebih-lebih diangan-angan maknanya dan diamalkan apa yang diperintahkan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, seperti itu. Maka ketika kalian suka membaca Al-Quran, lebih-lebih diangan-angan maknanya, maka akan dirindukan oleh surga Allah. Kemudian yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan orang lain, ucapan-ucapan yang menimbulkan keributan atau kerusuhan, ucapan-ucapan yang menyakiti hati orang lain. Apa saja pokoknya yang bersifat menyakiti hati. Maka saudaraku, kita harus berhati-hati dengan lisan. Marilah kita jaga lisan kita, agar lisan kita mengeluarkan kata-kata yang menguntungkan, mengeluarkan kata-kata yang membuat orang lain itu lebih tambah imannya dan tenang. Dan juga saudaraku, jangan sampai lisan kita dibiarkan untuk berbicara yang kotor. Berbicara yang kotor seperti menyampaikan hal-hal yang najis yang di hutan, baik itu babi atau sejenisnya, atau berbicara yang kotor, yang berbau pornografi, pornografi seperti itu, dan lain sebagainya. Karena ketika lisan kita dibiarkan untuk berbicara yang kotor, maka kita tidak akan dirindukan oleh surga, apalagi masuk surga seperti itu. Bahkan hadis Nabi Muhammad SAW
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbicaralah atau berkatalah yang baik. Aw liyasmut, atau lebih baik diam. Jadi ketika kita tidak bisa berbicara yang baik, maka lebih baik diam saja, saudaraku. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jadi orang yang suka memberikan makanan kepada orang yang kelaparan itu juga akan dirindukan oleh surga. Dalam hal ini bisa juga dimaknai bahwa orang yang berbagi rezeki kepada orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, anak yatim, orang-orang jompo, janda-janda tua yang sudah tidak mampu. Nah, maka itu termasuk kategori memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, washaimi fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Tentu saja 1 bulan full, artinya sesuai dengan umur bulan tersebut. Ya. Apabila ada halangan, maka hendaknya menggantikan atau mengkodok. Akan tetapi ketika memang kalian itu punya keniatan untuk tidak puasa, bahkan tidak menggantikan atau tidak mengkodonya, maka kalian semuanya termasuk orang yang mendapatkan dosa karena meninggalkan kewajiban. Ya, tentu saja tidak akan dirindukan surga. Jangankan dirindukan, ya, bau saja itu tidak. Ya, apalagi masuk surga. Tentu saja jauh sekali, saudaraku. Maka ketika kalian semuanya menghendaki masuk surga, ya, tentu saja tandanya adalah dirindukan oleh surga Allah. Agar kita dirindukan oleh surga Allah, maka 4 perkara ini sangat bagus menjadi jalan untuk menuju ke surga Allah. Ya. Bahkan tidak hanya menjadi jalan, insya Allah membuat kita semuanya betul-betul dimasukkan ke surga Allah. Nah, maka kesimpulannya, saudaraku, 4 macam ini harus kita pahami dan dilaksanakan. Yang pertama, ta'lil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wa hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Dan yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Yang keempat, wa shaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. 4 golongan inilah yang dirindukan oleh surga Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli di dalam 4 hal tadi. Ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya akan dirindukan surga dan juga dimasukkan ke surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya tambah imannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.